Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa dulu ya, agar kita mendapatkan yang bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Baiknya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang instalasi sudo dan NTP server di FreeBSD ya. Instalasi sudo ini penting dan biasa dipakai untuk administrator ya, sudo ya. Untuk menjalankan perintah-perintah itu kita di FreeBSD biasanya masuk ke dalam root. Root itu tandanya yang tanda pagar seperti ini. Misalkan perintah pentingnya adalah package update untuk mengupdate repository seperti ini ya. Mungkin paket install ya, menginstal paket-paket itu harus root ya, harus root. Sedangkan user seperti ini ya, tanda dolar ini user. Kalau kita pakai tanda dolar seperti ini nggak bisa ya, jadi harus pakai root. Agar usernya ini ya, jadi bisa menjalankan perintah-perintah root, maka kita menggunakan sudo ya, seperti itu. Misal saja seperti ini, kita jalankan dulu FreeBSD stable-nya. Kita minimize, terus kita jalankan putih ya, kita remote pakai SS saja. 10.2 saya double klik. Nah, ini saya masuk user ini ya, tanda dolar seperti ini ya, Ctrl L untuk membersihkan layar. Nah, dolar seperti ini ya. Ketika kita mau update paket atau install paket ya, itu nggak bakalan bisa seperti ini. Kita copy ya. Misalkan ini pastikan terkoneksi dengan internetnya ya. Misalkan kita mau update paket di kanannya, nah, ini nggak bisa, privilege-nya nggak bisa. Atau mungkin kita install ya, kita copy perintahnya di kanan, kita menginstal sesuatu di sini nggak bisa ya. Jadi kita harus masuk root ya, pakai su gitu ya, su gitu ya. Nah, ini baru kita bisa seperti itu, root ya, root. Nah, Pak, bagaimana caranya biar user itu bisa? Nah, kita pakai sudo ya. Pertama-tama kita ya, update repository paket FreeBSD ya, Ctrl C, klik kanan ya, kita copy perintahnya, kita update repository paket FreeBSD nya. Kita masuk su dulu karena belum terinstall sudo tadi. Ctrl L, paket update. Nah, ini kalau ini bisa ya. Dan kita install sudonya. Tekan Y. Baiknya, sudah selesai instalasi sudonya, kita klik Ctrl L, kemudian kita edit ini ya, DC sudo. Kita akan mengaktifkan sudo untuk grup will nantinya. Klik kanan,
will user saya, yaitu user Ajib, nanti akan dimasukkan ke grup will. Kita aktifkan grup willnya. Will ini untuk administrator ya. Kalau di FreeBSD namanya will. Nah, ini ada root, ini all privilege, ini will. Nah, ini yang komentar ini kita uncomment ya. Nah, seperti ini will. Seperti ini. Ini ya. Uncomment to allow members of group will to execute any command. Habis itu di escape, leave editor, tekan A, save change, tekan O lagi. Kemudian menambahkan user Ajib ke grup will ya. Ctrl C, copy, enter. Kemudian pastikan user Ajib sudah masuk ke dalam grup will ya. Ganti user Ajib ini dengan usernya masing-masingnya. Ctrl C, enter. Nah, ini pastikan di sini ada usernya udah masuk di sini, user Ajib masuk ke grup will. Ya. Kemudian SU Ajib. Nah, ini seperti ini. Ctrl L ya untuk membersihkan layar. Oke. Kalau pengen mencobanya ini sudo su itu ya. Nah, ini minta password, selalu minta password ya. Kembali lagi ke, nah ini udah jalan berarti ya, kita kembali lagi SU Ajib, SU Ajib, enter. Ctrl L untuk membersihkan layar. Oke, sekarang kita beralih ke sini, konfigurasi NTP server di FreeBSD. Jadi NTP ini penting sekali ya, time ya, network time protocol ya. NTP server ini penting, jadi semua transaksi itu akan tercatat ya, baik itu log atau mungkin transaksi di database atau apapun. Nah, itu butuh waktu yang sama ya. Jadi semua server itu harus sinkron, jamnya, tanggalnya, kemudian jamnya sekian, itu harus sinkron ya. Konfigurasi NTP server ini penting ya. Ini catatan penting dari saya ya, pengalaman ini ya. Berdasarkan pengalamannya, konfigurasilah tanggal dan waktu sistem dari NTP server setelah instalasi OS FreeBSD. Ini penting sekali ya. Penting sekali. Karena transaksi-transaksi itu akan dicatatnya. Memang biasanya kita pakai BIOS ya. BIOS seperti itu. Jadi jamnya itu ikut BIOS. Tapi kan mungkin bisa jadi BIOSnya itu baterai CMOS-nya itu habis atau apa, sehingga kembali lagi ke default seperti itu. Jadi nggak sinkron lagi. Makanya kita sinkronkan untuk semua server, itu kita sinkronkan ya, sinkronisasi ya. Dan proses sinkronisasi ini termasuk sistem terdistribusi juga ya. Jadi sering komunikasi antar server, baik server maupun klien, komunikasi untuk menyinkronkan waktu seperti itu ya. Ini ya, jadi penting sekali. Pernah dulu ada kejadian di transaksi bank ya, seperti itu. Transaksi bank itu servernya itu tanggalnya itu keliru seperti itu ya. Jadi dia nggak mensinkronkan jamnya ya. Jadi sebenarnya ada, misalkan seperti ini ya, pendaftaran itu terakhir tanggal sekian gitu ya, jam 3 sore ya. Jadi sebelum jam 3 itu dia sudah close gitu, sudah ditutup di banknya seperti itu. Apalagi kan di akhir-akhir pendaftaran ya, mahasiswa baru misalkan, itu kan loadnya paling tinggi biasanya. Nah, itu sebelum jam 3 sudah ditutup ya, jam 3 kurang berapa menit ya, sekian menit itu sudah ditutup ya. Karena dia di bank itu nggak menyinkronkan jamnya seperti itu. Itu pernah kejadian, dan saya nggak sebutkan bank apa, tapi pernah kejadian seperti itu ya. Pernah saya alami seperti itu ya. Jadi penting sekali ya. Baik juga di server-server atau mungkin log-log ya, di database itu kadang juga seperti itu. Kalau nggak disinkronkan itu ya, database juga lognya itu tercatat juga salah seperti itu kan. Makanya penting ini kelihatannya sepele ya, tapi ini nanti merembet kemana-mana seperti itu ya. Nah, di sini konfigurasi NTP server di FreeBSD seperti ini ya. Jadi ada NTP server
itu berada di 192.168.10.2. Ini OS-nya FreeBSD. Kemudian NTP client-nya adalah 10.3, OS-nya adalah FreeBSD ya. Kita konfigurasi dulu yang di server ya. Di sini pakai sudo bsd config ya. Ini kita coba sudonya ya. Sudo bsd config untuk konfigurasi. Nah, kita pilih time zone ya, time zone, kemudian kita pilih Asia, kemudian kita pilih Indonesia ya. Indonesia kita pilih, tergantung kita tempatnya di mana. Kalau di Malang ya Java ya. Oke, ya ini saja ya. Kemudian di exit, klik kanan ya, panah kanan exit bsd config, kemudian Ctrl L bersihkan layar, kemudian kita date ini ya untuk mengetahui jam kapan. Nah, jamnya di sini tanggal 22 Oktober 17:50, padahal jam aslinya adalah jam 10.51. Ini yang di Windowsnya 10.51 ini. Tanggalnya benar 22 Oktober ya. Tapi jamnya keliru ini. Di sini keliru. Kita akan sinkronkan ya nanti. Nah, pastikan terkoneksi dengan internet. Sinkronkan NTP server intranet dengan NTP server eksternal di idpool.ntp.org ya. Jadi nanti ini sebagai NTP server nantinya ya di intranet ya, nanti FreeBSD yang 10.2 ini menjadi NTP server yang ada di intranet. Pertama-tama NTP server ini kita sinkronkan waktunya dengan NTP server yang di eksternal di idpool.ntp.org. Kemudian di NTP server ini yang boleh mengakses hanya network di sini aja ya nantinya. 192.168.10.0 ini adalah di networknya, dan 255.255.250 adalah netmasknya. Nanti akan di restrict di sini ya, akan di restrict di sini. Jadi hanya ID network yang 10.0 aja yang bisa mengakses, selain itu nggak boleh. Jadi hanya node atau hanya node server komputer router semua perangkat jaringan pada jaringan 10.0 yang dapat melakukan sinkronisasi waktu dengan NTP server intranet. Ini kita akan menginstalasi dan konfigurasi NTP server intranet ini. Kita buka ini sudo etc ntp.com. Nah, NTP ini sudah ada ya, NTPD ya, NTP diamond ya. Ini sudah ada di FreeBSD, tinggal kita mengkonfigurasi aja, Nah, kita komen uncomment ya. Nah, ini full ya, ini bawaannya FreeBSD. Ini kita komentar aja, ini kita komentar aja, terus kita masukkan ini ya, copy, kita masukkan ke sini, klik kanan ya, kita restrict ini ya, restrict. Nah, ini servernya mulai dari ini ya, idpool ntp.org. iBurst ini fungsinya biar cepat ya. Ini the option iBurst is used for faster initial synchronization. Jadi untuk sinkronisasi secara cepat ya, lebih cepat. Nah, ini idpool-nya ini banyak, bisa dicek nanti di situsnya ya, pool.ntp.org, nanti bisa dicek. Kemudian restrict ya, itu restrictnya ya. Misalkan kalau kita nggak dikasih restrict ya, ini bisa diakses di semua node, di semua komputer, di semua server, di semua perangkat jaringan, itu akan bisa mengakses ini sebagai NTP servernya seperti itu. Nah, tapi kita pengennya di restrict ya, khusus 10.0 aja, jaringan yang ada di dalam 10.0 aja yang bisa mengakses. Oke, kita save, escape, editor, tekan A, save change, tekan A. Kemudian kita jalankan saat booting ya, Ctrl C, etc rcconf ya, kita tambahkan di sini ya, Ctrl C, ntpd enable yes, kemudian sinkronisasi saat start booting yes ya. Kemudian ada ntpd protect.
yes ya. Kemudian kita escape live editor, dan kita reboot ya, sudo reboot. Ini pakai sudo ini ya. Kalau reboot aja nggak bisa ya, jadi harus pakai sudo reboot ini. Nggak boleh, jadi harus pakai sudo tadi untuk willnya tadi ya, udah diizinkan ya, untuk melakukan komen-komen administratornya. Tadi jamnya masih belum sinkron ya, kita sinkronkan, kita reboot ya, kita reboot BSD nya reboot. Pastikan terkoneksi dengan internet ya. Baik, kita ke konsol virtual 1 ini ya. Nah ini date, kita cek Ctrl L untuk mencari date. Nah ini tanggalnya 22 Oktober jam 10.56. Ini 10.56 udah bener ya, berarti ya sudah sinkron. Jadi ini NTP servernya sudah jalan di sini, sudah sinkron dengan NTP server yang ada di ID pool tadi, ID pool ntp.org tadi. Ini ya. Ini kita exit. Jadi penggunaan seperti ini ya. Nah, penggunaan sudo ini penting ya, sekaligus untuk security sebenarnya ya. Ya, sudo kayak gini ya, security. Jadi kalau kita menjalankan sesuatu, kalau misalkan pakai ini, misalkan pakai root seperti ini, terus kita tiba-tiba ada lupa ada kebutuhan apa lupa, nah ini bisa diambil alih seperti ini. Berbeda kalau kita pakai sudo ya. Jadi ketika kita menjalankan apapun pakai sudo, ini dia minta password ya, meskipun agak ribet ya, tapi ini lebih secure ya. Biasakan pakai sudo seperti itu, nggak hanya di FreeBSD aja, tapi di Linux juga biasanya pakai sudo seperti itu ya. Untuk NTP server intranet ya, nanti akan dipakai di intranet ya. Jadi NTP server yang ada di intranet nanti memacu pada sini 10.2 ini ya. Kemudian untuk NTP kliennya menggunakan 10.3 ya. 10.3 kita jalankan ini, kita jalankan. So saya mau minimize, kita jalankan putihnya 10.3 ya. Ctrl L untuk membersihkan layar. Kita begitu juga dengan BSD config ini ya, BSD config kalau tanpa sudo juga nggak bisa ini. Jadi misalkan seperti ini, time zone kayak gini. Nah, time zone must be root to execute. Nah, BSD dulu. Nah, jadi harus pakai sudo ya, BSD config. Nah, ini belum terinstall sudonya ya, jadi masuk sudo dulu. Kita install
sudonya dulu ya, get update. Kita install sudonya. Yes. Yes. Aktifkan sudo untuk grup filenya. Kita cari wheel. Ini ya, escape, leave editor tekan A, save change tekan A. Kemudian ini ya, kita copy, klik kanan. Ini pastikan user achieve sudah masuk ke dalam grup wheel, klik kanan. Nah, ini sudah ya. Kemudian ke Ctrl L ya, kembali lagi ke sini ya, kita ke klien ya, sudo bsd config Ctrl C. Nah, time zone, kemudian Asia, Indonesia, kita pilih Indonesia, kemudian Java ya, di Malang. Yes, kemudian exit bsd config, Ctrl L untuk menghapus layar. Kita cek jamnya, ini tanggal 22 Oktober jam 18.04. ini enggak sesuai ya, kita sesuaikan nanti. Nah, kita sinkronkan NTP client dengan NTP server, NTP server internet ya, dan blok semua node dengan akses NTP client. Jadi untuk sinkronisasi NTP client ke NTP server internet pakai ini ya. Jadi nanti servernya nanti sinkronkan dengan NTP server yang tadi 10.2. Kemudian blok semua node mengakses NTP client, jadi pakai restrict default ignore. Jadi secara default kalau nggak di setting restrict, maka ini akan menjadi NTP server ya. Kalau di restrict untuk server ini aja, untuk apa namanya NTP client ini aja, maka pakai ini restrict default ignore. Jadi ini nanti nggak bisa dipakai di komputer yang lain atau di server yang lain, jadi khusus untuk server ini ya, seperti itu. Ini Ctrl C, klik kanan, kita cari poolnya, ini kita komentar ya biar nggak jalan. Jadi ini 10.3 nanti akan mensinkronkan jamnya ke 10.2 tadi di NTP server yang intranet tadi. Nah, kita kopikan sini, Ctrl C. Nah, ini ya, servernya memacu ke 10.2 untuk sinkronisasi waktunya ya. Kemudian restrict ini khusus untuk server ini aja, server yang ada di 10.3 aja, jadi ini nggak bisa dijadikan NTP server ya. Kemudian di escape, leave editor tekan A, save change tekan A ya. Kemudian ini untuk booting ya, biar bisa berjalan servisnya ketika booting nantinya ya, dan juga untuk sinkronisasi. Kemudian escape, kemudian sudo reboot. Jadi tadi kan jamnya cocok ya, nanti kita cek. Ini reboot. Ya, LTF2 saya di virtual console. Nah, kita cek date
12.07 tanggal 22 Oktober pas ya, seperti yang ada di Windows ya. Jadi ini sudah sinkron dengan NTP server intranet ya. Sinkronisasi ini merupakan salah satu bentuk sistem terdistribusi, jadi antara NTP server sama NTP klien itu saling berkomunikasi, saling mensinkronkan waktu seperti itu. Demikianlah NTP server dan NTP klien dan sekaligus instalasi sudo. Pada kesempatan hari ini kita sudah belajar banyak hal ya, semoga bermanfaat dan barokah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.